Halo everyone, selamat datang di channel YouTube Sevoito. Hari ini kita akan mengulas isi buku yang berjudul Atomic Habits by James Clear. James Clear sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang habit dan decision making. Awalnya, James dikenal lewat sebuah newsletter yang tumbuh menjadi 100.000 pelanggan hanya dalam 2 tahun. Oke, langsung saja kita bahas tentang insight pertama. Lupakan goals, usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan sistem adalah dua hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. James Clear juga mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Pikirin deh teman-teman, yang menang dan yang kalah itu sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Misalnya pemain bulu tangkis yang sama-sama ingin mendapatkan medali emas. Setiap orang pasti ingin sukses, tapi punya tujuan saja tidak cukup. Sistem loh yang membantu mencapai apa yang kita inginkan. Banyak orang fokus pada hal yang salah. Fokus selalu pada tujuan, bukan proses yang diperlukan untuk sampai kepada titik itu. Padahal nih, tujuan itu kan tentang jangka panjang. So we have to focus on the system and small habits yang kita lakukan setiap hari. Insight kedua, cara-cara jitu membangun kebiasaan. Yang pertama, buat itu menjadi jelas banget. Karena setiap tindakan kita dapat dipengaruhi oleh cues atau rangsangan tertentu. Misalnya, kamu mau punya kebiasaan main gitar. Kalau kamu simpan gitar itu di lemari, pasti nggak akan pernah kamu latihan. Tapi, kalau kamu taruh gitarnya di tempat yang udah terlihat, pasti kamu akan lebih diingatkan untuk lebih sering latihan. Jadi, kalau misalnya kamu pengen berolahraga lebih sering, coba deh kamu persiapin baju olahraga dan sepatu kets kamu dari malam sebelumnya, sehingga ketika kamu melek langsung kelihatan. Sama pentingnya, jangan cuma bilang ke diri sendiri, aku mau lebih sering olahraga tapi langsung aja kita ambil kalender dan kita bikin komitmen. Selanjutnya, make it attractive. Buat hal tersebut menjadi hal yang sangat menarik. Karena biasanya semakin menarik sesuatu, maka semakin besar kemungkinan kita akan mengadopsikannya sebagai kebiasaan. Setiap kita melakukan sesuatu yang mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan, otak kita tuh melepaskan hormon yang disebut dopamin, yang membuat kita merasa happy. Ini bisa kita gunakan untuk membangun habit. Salah satunya adalah temptation bundling. Jadi, kita gabung godaan di mana kamu menggabungkan tindakan yang kamu suka dengan tindakan yang harus kamu lakukan. Jadi misalnya kalau kamu punya habit lari di treadmill, kamu bisa incentivize yourself dengan mendownload acara favorit kamu dan kamu tonton saat kamu lagi di treadmill. Atau nanti kamu bilang ke diri kamu sendiri, setelah aku treadmill, aku akan menonton Netflix. Insight ketiga, cara melacak kebiasaan. Membuang kebiasaan buruk dan menerapkan kebiasaan baik itu kan sulit ya. Apalagi kalau kita nggak bisa langsung melihat hasil yang jelas. Mungkin nantinya di tengah jalan kita pasti akan merasa lelah. Karena itu penting untuk membangun rasa kepuasan lewat cara lain. Kayak menggunakan bukti visual, menggunakan checklist setiap habis melakukan sesuatu, atau menerapkan pelacakan habit di mana kita bisa mengukur kemajuan kita secara visual. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah mencoret kalender atau buku harian. Jadi, setiap berhasil nih, kita langsung cek. Nah, dengan checking itu kita bisa melihat kemajuan kita. Dan itu menjadi proses yang asyik dan seru. Jadi, ujung-ujungnya, kalau kamu udah ngelakuin hal itu, kamu pasti akan merasakan antisipasi. Aduh, aku gak sabar nih untuk mencoret buku harianku. Selain itu,
kita juga bisa loh untuk memilih accountability buddy atau semacam kontrak dengan teman gitu. Nah, kalau orang kan biasanya pengen menghindari sesuatu yang sakit atau mahal gitu ya. Itu kan manusiawi banget nih. Dengan itu, kita bisa membangun situasi di mana ada konsekuensi buruk setiap kita melewatkan suatu kebiasaan tertentu. Nah, di bukunya ada contoh menarik banget nih. Jadi, ada seorang pengusaha yang meminta istri dan pelatih pribadinya tanda tangan di kontrak yang memaksanya berkomitmen untuk menurunkan berat badannya. Jadi, si pengusaha ini memilih habit seperti melacak asupan makanannya, terus menimbang dirinya setiap minggu, terus dia juga bikin hukuman kalau misalnya dia itu gak melakukan hal-hal yang udah ditentukan. Nah, kalau misalnya dia gagal melakukan hal ini, dia harus membayar pelatihnya sebesar $100. Kalau gagal menimbang dirinya sendiri, dia harus membayar istrinya $500. Dan kontrak ini berhasil banget, bukan hanya karena pengusahanya nggak mau kehilangan uang, tapi juga dia nggak mau mengecewakan pelatih dan istrinya. And now, your action is final top. Menurut aku, buku ini tuh bener-bener menarik banget dan pastinya bermanfaat karena memberikan tips and trick gimana sih caranya disiplin dan membangun kebiasaan baik. Gimana nih menurut teman-teman? Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman untuk membentuk karakter disiplin dan membangun kebiasaan yang baik untuk kehidupan sehari-hari. Thank you for your attention and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.